Indonesia itu kan udah kayak penyakit kronis ya. Susah banget kayaknya buat disembuhin. Tapi gini, sebelum kita ngomongin cara ngelawannya, kita mesti paham dulu, akarnya tuh dari mana sih? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng jejak sejarah panjang yang bikin korupsi ini nancap kuat banget di negeri kita. Oke, kita mulai dengan data yang cukup menampar ya. Coba lihat ini. Tahun 2006, ada survei dari sebuah konsultan di Hong Kong yang hasilnya ya cukup suram. Buat para pebisnis, Indonesia waktu itu dianggap negara paling korup se-Asia. Ini bukan cuma angka loh, ini persepsi yang pastinya bikin orang mikir-mikir buat investasi di sini. Nah, ngelihat data tadi, pasti langsung kepikiran kan, ini tuh masalah baru atau jangan-jangan ini cuma puncak gunung es yang dasarnya udah ada dari ratusan tahun lalu? Jawabannya, ternyata bakal ngebawa kita jalan-jalan jauh ke masa lalu. Sebenarnya korupsi itu bukan barang baru. Jauh sebelum Indonesia ada, praktek ini udah eksis dari zaman Mesir kuno, Romawi, bahkan di kerajaan-kerajaan Nusantara kita dulu. Bisa dibilang ini masalah klasik umat manusia yang sayangnya nemuin lahan super subur dalam sejarah panjang Indonesia. Perjalanan kita bakal ngelewatin 4 babak penting ini nih, mulai dari rebutan tahta dan harta di zaman kerajaan, terus masuk ke era VOC di mana korupsi jadi sebuah sistem, diwarisin lagi sama pemerintah kolonial Belanda, sampai akhirnya jadi tantangan gede yang kita hadapi sekarang. Nah, kita sekarang sampai di titik yang penting banget, yaitu era VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ini bukan sekedar perusahaan dagang biasa loh, mereka tuh kayak negara di dalam negara. Dan di dalam strukturnya inilah, korupsi tumbuh subur, jadi sebuah sistem yang rapih. Faktanya, sejarah itu nyatet keruntuhan VOC dengan sangat telak. Singkatan VOC itu sendiri sering banget diplesetin jadi Vergaan onder korupsi, yang artinya yaitu runtuh karena korupsi. Ini bukan sekedar bercandaan, tapi benar-benar rangkuman masif akhir dari perusahaan terkaya dalam sejarah ini. Salah satu biang kerok utamanya adalah praktik yang disebut Morse Handle. Bayangin aja, pejabat-pejabatnya pakai semua fasilitas perusahaan, kapalnya, gudangnya, bahkan modalnya, bukan buat VOC, tapi buat memperkaya diri sendiri. Perdagangan ilegal ini skalanya masif banget dan ngegrogotin perusahaan dari dalam. Dan modusnya itu macam-macam, nggak cuma dagang gelap. Mereka meres petani buat nyetor hasil panen lebih banyak dari seharusnya. Terus, sengaja ngelaporin target pendapatan lebih rendah biar selisihnya bisa masuk kantong. Belum lagi pungli dan UPT ilegal, dan tentu aja sogokan atau hadiah. Wah, komplit banget sistem eksploitasinya. Penasaran nggak seberapa gede sih keuntungannya? Coba deh lihat contoh yang satu ini, gila banget. Ada gubernur jenderal namanya Johan van Horn. Gaji resminya cuma sekitar 700 gulden sebulan. Tapi pas pulang ke Belanda, dia bawa pulang harta 10 juta gulden. Kebayang nggak? Dari 700 jadi 10 juta. Ini bukti nyata betapa parahnya pengayaan pribadi di level paling atas VOC. Jadi intinya apa? Pada akhirnya ya korupsi inilah yang bikin VOC ambruk. Ditambah salah urus dan utang perang yang numpuk, perusahaan raksasa ini resmi bangkrut di akhir tahun 1799. Masalahnya, perusahaannya boleh bubar, tapi warisan praktik korupnya, itu yang terus hidup. Oke, setelah napak tilas sejarahnya, kita coba mundur dikit buat ngebahas konsepnya. Sebenarnya, apa sih yang kita maksud dengan kata korupsi? Ini penting, biar kita semua ngomongin hal yang sama. Definisi yang paling sering dipakai di seluruh dunia itu datang dari Bank Dunia. Simple tapi nusuk banget, penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Kuncinya di situ, ada amanah publik yang dikhianati buat kepentingan kantong sendiri. Nah, konsep yang abstrak tadi bisa kita pecah jadi 3 bentuk paling umum. Pertama, ada penyuapan, di mana ada barter buat ngubah keputusan. Kedua, penggelapan. Ini intinya maling duit atau aset yang dititipin ke kita. Dan yang ketiga, pemerasan, yaitu pakai kuasa buat maksa orang lain ngasih sesuatu. Kalau kata Pak Amin Rais, jenisnya bisa dibagi lagi jadi 4. Ada yang sifatnya meras pengusaha. Ada yang mainnya lebih canggih, yaitu ngubah aturan demi keuntungan bisnis. Terus ada yang basisnya keluarga atau teman dekat, alias nepotisme. Dan yang paling parah, menjara aset negara terus dilarikan ke luar negeri. Oke, kita udah lihat sejarahnya, udah paham juga definisinya. Sekarang kita sambungin 2 hal itu buat jawab pertanyaan paling penting. Kenapa sih praktek korupsi ini susah banget diberantas di Indonesia? Pertama-tama, penting buat kita ingat kalau korupsi itu bukan cuma masalah Indonesia ya. Ini masalah global. Peta ini nunjukin kalau banyak negara lain juga punya tantangan yang sama. Tapi, meskipun ini masalah global, tiap negara punya cerita dan akar masalahnya sendiri. Dan cerita Indonesia, seperti yang kita lihat tadi, akarnya itu unik dan dalam banget. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, biasanya ada 2 pendorong utamanya.
Ada yang namanya corruption by greed, korupsi karena serakah. Ini biasanya dilakuin sama orang yang udah kaya raya, tapi nggak pernah ngerasa cukup. Di sisi lain, ada corruption by need, korupsi karena butuh. Nah, ini biasanya terjadi di level bawah, di mana orang nekat korupsi demi nyambung hidup. Dan dua-duanya ini ada di Indonesia. Disinilah benang merahnya ketemu. Kebiasaan yang dibangun ratusan tahun sejak zaman VOC sampai kolonial, itu ternyata nggak hilang gitu aja pas kita merdeka. Perilaku nyalahgunain wewenang itu udah kadung jadi budaya, bahkan dinormalisasi sama sebagian orang seolah-olah itu fasilitas nggak tertulis dari sebuah jabatan. Kita ngomongin masa lalu ini bukan buat cari-cari alasan ya, tapi biar kita tahu musuh kita yang sebenarnya itu apa. Ini bukan lagi soal kejahatan 1-2 orang, tapi soal warisan sistem dan budaya yang harus kita patahin bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi soal masa lalu, tapi soal masa depan kita. Kita udah tahu dari mana asalnya masalah ini. Kita juga tahu akarnya sedalam apa. Nah, pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab bareng-bareng, apa kita, generasi kita ini, bisa jadi generasi yang beda? Generasi yang akhirnya mutusin rantai warisan ini sekali dan untuk selamanya.